Karena manusia sistem kerja pikirannya adalah menghindari ketidaknyamanan, mengejar kenyamanan. Nah, kali ini dengan Coach Andre mau tanya-tanya nih mengenai apakah usia itu mempengaruhi kesuksesan seseorang. Nah, karena aku baca artikel nih di Instagram itu bahwa misalkan usia 20-an itu periode terpenting dalam hidup. Nah, kita tanya dulu ya ke Coach Andre. Halo Coach. Halo Karin, Sehat Coach. sehat Karin. Karin? Lagi di mana nih Coach? Sehat nih Coach. Cuma Iya, panas banget Coach. iya panas banget. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach, kan aku tadi lihat IG di Coach, terus ada riset kalau misalkan usia 20-an itu periode terpenting dalam hidup gitu. Nah, emang kalau dari sisi NLP, umur itu berpengaruh ya Coach sama kesuksesan seseorang Coach? Menarik nih pertanyaannya nih Karin. Dan kita akan membahas dari sisi NLP ya Karin. Nah, Ya. pertanyaannya kalau dari sisi NLP umur ngaruh gak sih? Nah, saya bisa katakan lebih pengaruh pola pikir kita sebenarnya dibandingkan umur. Contoh, seandainya nih Karin lagi jalan-jalan di tempat umum, misalkan, anggap aja PRJ ya, biar lebih gampang. Ya, boleh, boleh. Nah, tiba-tiba Karin ada rasa ingin pipis, tapi nggak begitu kebelet. Oke, Karin tahu kalau pipis WC-nya jorok. Pertanyaannya, Karin akan pilih tahan atau pipis? Tahan sih Coach kalau aku mah. Oke. Nah, lain cerita sekarang analoginya kita ubah dikit lagi. Karin kebelet, misalkan, mohon maaf, buang air besar, sangat tidak tahan dan nggak ada pilihan lain. Kira-kira pilihannya apa, Karin? Ya, mau nggak mau di toilet yang itu tadi ya Coach. Itu maksud saya. Kurang lebih ketika anak tumbuh dengan segala keterbatasan, maka dia akan mengusahakan segala upaya untuk mencapai apa yang dia mau. Gitu, Karin. Oke. Makanya anak yang tumbuh dengan segala kecukupan, biasanya dia cenderung lebih santai, cenderung lebih ya udahlah, lebih memaklumi sesuatu. Gitu. Lain cerita anak yang tumbuh dengan segala kecukupan, dia berteman dengan orang-orang yang jauh di atas dia. Makanya kan saya lupa di kelas Coach Arif, 5 teman kita mempengaruhi kita siapa, bener ya? Iya, betul-betul. Nah, itu kuncinya, Karin. Berarti itu kayak kalau misalkan kita dimanja nih Coach, itu malah kita susah untuk menggapai kesuksesan kita gitu Coach? Kurang lebih seperti itu. Nah, Karin boleh riset deh, semua kelompok MLM maupun asuransi, biasanya yang background-nya seperti apa? Nanti Karin boleh riset. Nah, lalu korelasinya sama umur sama NLP ini gimana Coach? Baik lagi, saya bisa katakan sebenarnya lebih pengaruh pola pikir dibandingkan umur. Karena bisa aja orang yang umurnya udah 15 tahun, punya pola pikir yang 20 tahun. Begitu juga sebaliknya. Orang yang udah umur 20 tahun punya pola pikir malah yang lebih 10 tahun, misalkan 15 tahun, lebih ke kanak-kanakan. Oh, jadi tuh usia tidak mempengaruhi kesuksesan seseorang ya Coach ya? Ya, lebih ke arah pola pikir. Oke. Kalau pola pikir seseorang yang efektif itu bisa di usia berapa sih Coach kira-kira? Nah, baik lagi, saya pernah baca suatu quote, sesuatu yang bisa merubah pola pikir Anda tuh, kalau nggak dompet kosong, perut yang lapar, atau patah hati. Oh, jadi kondisi ya yang mempengaruhi ya? Yes, selama kondisi dia nyaman, dia nggak akan kemana-mana, bisa dibilang seperti itu. Oh, kalau misalkan misalkan aku nih Coach, aku di dalam kondisi yang nyaman-nyaman aja nih, misalkan dompet ya ada isinya walaupun cuma 2.000 gitu kan, nggak patah hati juga, nggak kelaparan juga gitu Coach. Nah, tapi aku mau sukses Coach, itu gimana cara aku membangunkan diri aku untuk aku menjadi sukses Coach? Yaitu, pertama, cari 5 teman yang jauh di atas kita, Karin. Oke. Ini yang saya amati, kecenderungan manusia dia akan berteman sama orang yang selevel sama dia atau orang yang lebih rendah daripada dia. Karena ada kenyamanan. Jadi kalau misalkan lebih rendah di bawah aku bakal ketarik ke bawah gitu ya? Kurang lebih seperti itu. 5 teman kita mempengaruhi kita siapa? Pernah ngerasa gak sih? Kita tuh akan lebih nyaman, kita ngomong kenyamanan ya? Iya. Kita ngomong kenyamanan, kita akan lebih nyaman berteman sama orang yang setara atau di bawah. Betul-betul Coach. Lebih ke setara kali ya, lebih nyambung gitu. Yes. Atau kalau seandainya kita berteman, misalkan saya sebagai agen asuransi, berteman dengan pebisnis, biasanya saya nggak nyaman. Oke. Kenapa tuh Coach? Karena ada gap. Oke. Ya, manusia kan tidak suka perbedaan, manusia itu lebih suka kesamaan. Begitu, Karin. Nah ini, jadi pertanyaan Karin baik lagi. Kalau Karin mau sukses tapi lagi nyaman, gampangnya gimana? Cari 5 teman yang jauh di atas Karin. Itu udah hal paling simple. Berarti cari ketidaknyamanan itu tadi ya, Coach? Yes, karena manusia sistem kerja pikirannya adalah menghindari ketidaknyamanan,
mengejar kenyamanan. Kalau kita menghindari ketidaknyamanan, tapi kita mau nggak mau kan harus ngejar ketidaknyamanan itu tadi kan, Coach. Nah, itu buat kita biar otak kita, pikiran kita tuh, oke, lu tuh harus nggak nyaman gitu tuh gimana, Coach? Ya itu salah satunya cari 5 teman yang di atas itu udah pasti nggak nyaman. Oh, berarti kita harus meniatkan diri kita buat ya udah gue mau cari teman gitu ya. Iya, yang 5 tapi di atas kita ya, status sosialnya maupun status ekonominya. Kalau misalkan masih dicampur itu nyaman nggak, Coach? Misalkan 3 yang di atas kita, 2 yang di bawah kita gitu. Nah, balik lagi, ketika main kayak gitu udah main persentase. Balik lagi, itu akan lebih ngaruh ke orang yang kita paling dekat, Karin. Kalau seandainya kita paling dekat ke orang yang misalkan di bawah atau start kita, ya sama aja, nggak kemana-mana juga. Kalau setelah kita mendapatkan ketidaknyamanan untuk teman-teman kita berlima itu tuh, Coach, terus kita tetap belum bisa mencapai kesuksesan kita, apa yang harus kita lakukan, Coach? Nah, ini boleh cek ke diri. Jangan-jangan kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Oh, oke. Ya, gitu, Karin. Goalnya dulu ya, Coach ya. Yes, jangan-jangan kita sebenarnya prinsip hidup kita ya hidup buat ngalir aja. Itu biasa nggak akan kemana-mana juga. Kalau dari Coach Andre ada cerita nggak sih, Coach, dari Coach sendiri gitu, misalkan umur berapa sih yang misalkan mau banget untuk mencapai kesuksesan sampai benar-benar Coach Andre itu bisa sukses di umur segitu gitu, Coach? Umur nggak ada patokan. Sebenarnya bisa dibilang saya termasuk yang telat, Karin. Kenapa? Karena saya baru dapat pengetahuan tentang finansial atau keuangan itu di umur sekitar 30 ke atas. Harusnya di bawah 30 untuk proses belajar maupun untuk proses pelaksanaan misalkan atau eksekusi. Nah, saya baru dapat pengetahuannya ini di atas 30 kan. Jadi bisa dibilang sebenarnya saya agak telat. Contohnya gimana? Contohnya ketika saya tidak mengerti tentang finansial atau tentang keuangan, ketika misalkan saya dapat komisi agak banyak atau bonus agak banyak, saya cenderung akan foya-foya. Kebetulan saya suka action figure, Karin. Jadi dulu ketika dapat bonus, saya bingung kan duitnya mau dia kemanain. Akhirnya jadilah patung-patung figur. Oke. Jadi nggak tahu ya, Coach, diinvest kemana gitu ya? Bener, Karin. Jadi ini pengetahuan aja untuk teman-teman. Kalau bisa di umur-umur 20-30, perdalam tentang keuangan, bidang keuangan. Karena itu penting. Oke, Coach. Kebetulan saya punya teman, dan kebetulan juga jadi nasabah saya. Beliau dulunya adalah salah satu orang yang kurang dianggap oleh papanya. Mohon maaf, almarhum papanya. Jadi dari 3 bersaudara nih. Dari 3 bersaudara, beliau anak kedua, kakak sama adiknya itu diakuin. Kenapa? Karena pintar. Oke. Nah, beliau sendiri, ujiannya nggak bisa dibilang merah, tapi paling rendah di antara kakak dan adiknya. Dan kebetulan, kita tahu ya, ciri khas orang tua zaman dahulu, menekankan nama nilai pelajaran, benar ya? Iya, betul, Coach. Dan apa yang terjadi? Sekuat-kuatnya mental seseorang, ketika tinggal di dalam kelompok seperti itu, atau misalkan lingkungan seperti itu, dia pasti akan down lama-lama. Bayangin hampir setiap saat dibandingin. Iya. Oke, sampai beliau bertekad, gara-gara saking keselnya, beliau bertekad, tapi nggak kurang ajar ya sama orang tuanya, beliau bertekad, saya akan buktikan, saya akan melebihi keuangan dari kakak dan adik saya. Oke. Dan beliau lakukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau waktu itu nekat ke Singapura, cuman modal, saya lupa izin kerja sama apa gitu. Pokoknya beliau benar-benar habis kuliah, selesai kuliah, langsung izin ke orang tuanya untuk apa ya, ngadu nasib di Singapura. Oke, apa yang beliau lakukan? Tahu nggak? Kira-kira apa yang beliau lakukan? Kerja, Coach. Jualan. Wah. Kerja. Sayangnya agak sulit waktu itu beliau bilang. Susah, Dre, katanya. Orang Indonesia saingannya sama orang Singapura. Ya, perusahaan pasti kan pilih warga lokal kan? Iya, betul, Coach. Iya, apalagi kan di Singapura katanya banyak orang-orang yang udah manula masih kerja kan? Apa yang beliau lakukan? Beliau akhirnya pilih pekerjaan yang beliau nggak suka, agen asuransi di Singapura. Oh iya, oke. Karena kenapa? Karena hanya di bidang marketing, tidak ada batasan biasanya. Modalnya cukup kemauan, setuju ya? Betul, Coach. Dan beliau lakukan itu di bidang marketing. Dan waktu itu beliau bilang, saya agak gagap, Dre, gugup. Kayak kamu gitulah, katanya. Ya udah. Nah, struggle tuh beliau fighting banget. Intinya benar-benar nggak ada hasil. Sampai satu momen, tiba-tiba ada teman beliau saya lupa dari Aussie, ketemu beliau di Singapura, ngelihat kegigihannya,
Tahu gak diapain? Beliau diangkat jadi manajer fund, manajer keuangan. Oke. Oke, karena pertama beliau otaknya cukup logik. Jadi perhitungannya sangat kuat, diangkat sebagai manajer fund. Lama-lama naik sampai ke direktur fund dan ujung-ujungnya beliau berhasil sampai akuisisi perusahaan financial investment company di Wih, umur 26 kalau nggak salah atau 24 saya lupa. keren ya coach. Dan waktu itu beliau juga iseng ada jualan properti iseng di Singapura. Waktu itu saya ingat komisi beliau tuh sekitar 10M Mm-mm. dari cerita beliau. Beliau dapat komisi sekitar 10M di bawah umur 30. Iya, Nah, apa yang saya pengen ceritakan tentang umur ini adalah, baik lagi, ketidaknyamanan kan? iya betul. Kebayang nggak waktu itu seandainya almarhum papa beliau, ayah beliau, puji-puji beliau dulu. Ya pasti, ya udah gitu aja kan coach. Udah Ya, dipuji ini, udah dibanggain gitu kan. yes. Nah, ini inti yang tadi saya pengen sampaikan hari ini, Karin. Oke, coach. Nah, teman-teman, jadi usia itu bukan sebuah patokan untuk seseorang itu sukses. Jadi kita harus menciptakan ketidaknyamanan dalam diri kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP, bisa kunjungi di website kami di nlpleadershipindonesia.com. Nah, dengan saya Karin, Dengan saya, Andre, NLP for Business untuk Indonesia. Indonesia.